ketika saya lapori, Mas, di Jakarta ini penuh asap, Mas. Banyak kerusuhan, terbakar, pembunuhan. Wah, red bell saya waktu itu, beliau mengatakan, Hadi, oke, liputlah. Tapi yang pertama, Hadi, selamatkan dulu nyawamu. Wow. Saya ingin meneliti jurnalistik profesi. Suci loh, Mas, jurnalis ini, Mas. Karena sebagian dari tugas dan fungsi jurnalis itu ada pada karakter nabi. Pertama adalah sidik. Nabi itu selalu benar, selalu jujur. Iya. Nah, seharusnya wartawan itu mewarisi sifat nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan Nusantara. Oke. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi kayaknya ini punya bobot yang menggelitik lah ini. Karena kayak saya didatangi langsung oleh, saya nyebutnya ini senior, juga suhu lah. Saya banyak belajar dari beliau, kita sapa langsung. Saya menyebutnya pakar jurnalis lah, tokoh jurnalis Sumatera Selatan, Dr. Hadi Prayogo. Assalamualaikum, Mas. Yo, waalaikumsalam. Sehat ya? Mas Rono, sehat, alhamdulillah. Ini kemarin kan mau di Lampung, sekarang gimana itu cerita balik lagi ke Palembang, emang apa-apa ya? Ya memang itu kan tugas Mas dari pimpinan, jadi tahun 2019 saya ditugaskan ke Tribun Lampung. Di sana menjadi pemimpin umum Tribun Lampung, ya biasalah bekerja bersama kawan-kawan untuk Tribun Lampung. Kemudian di tahun 2023, akhir 2023, saya kemudian dikembalikan ke Palembang. Yang pertama ya karena ada kebijakan dari pimpinan bahwa kalau sudah menjelang masa pensiun memang kembali ke basisnya. Kebetulan kan anak istri saya ada di Palembang, sehingga saya ditugaskan kembali ke Palembang. Memang mau pensiun loh, Mas? Saya mau pensiun. Kapan ini? Insya Allah bulan ini. Bulan ini? Ya. Wah, itu. Tapi tetap dong ikuti apa ya? Jurnalistik di Sumsel yo, jangan lepas yo. Kan ada istilah, Mas. Apa tuh? Soldier never die. Oh iya, benar. Jurnalis juga never die. Gitu kan, Mas. Meskipun tidak bekerja misalnya di koran resmi, tetapi media resmi maksud saya, tapi jiwa jurnalis tetap. Nah ini pengunjung, tadi kan saya mengatakan kalau beliau adalah tokoh jurnalistik Sumatera Selatan. Yuk kita tanya dulu, Mas, perjalanan karir deh, dari pertama kali. Oh, pertama karir. Pertama kali menggeluti dunia jurnalistik, dunia wartawan. Terima kasih ini Mas Surono dan para pemirsa pengunjung ya. Pengunjung. Istilah dari RKN. Jadi saya, Mas, lahir untuk jadi jurnalis memang. Karena apa? Dari saya lulus perguruan tinggi dari UNER saya, sosial politik di Surabaya, saya langsung menekuni dunia jurnalis. Sampai sekarang di jurnalis. Tidak mau pekerjaan lain? Tidak pekerjaan lain, dan media yang saya bekerja di sana itu hanya satu, yakni Tribun Network. Sampai sekarang. Jadi sekitar hampir 35 tahun saya bekerja untuk Tribun Network, Mas. Sudah di mana aja, Mas? Saya ini kalau perkara ditugasin, memang saya sudah di 3 pulau, boleh dikatakan. Jadi saya direkrut di Surabaya, Mas, di Harian Surya, grup Tribun juga. Nah, pada saat di Harian Surya itu, saya kebetulan disebut sama pimpinan ini memang wartawan paling mobile. Jadi saya keliling, saya di Kepala Biro Malang, Kepala Biro Kediri, Kepala Biro Madiun, bahkan saya pernah juga ditugas di Bangkalan Madura. Waduh. Nah setelah itu, Mas, saya juga ditugaskan di Sulawesi. Waktu itu saya diminta untuk membangun kantor biro. Kan di Harian Surya itu ada rubrik namanya Indonesia Timur. Indonesia Timur. Termasuk Sulawesi, jadi saya ditugaskan ke Palu, kemudian ke Palu, saya kemudian ditugaskan di Manado. Nah, itu menjadi kepala biro, sekaligus ya saya buta, Mas, di kota itu. Saya selain meliput juga ditugaskan untuk membentuk biro. Waduh.
sampai cari kontrakan kantornya, Mas. Itu wow, itu dengan tapi Mas Hadi belum pernah sama Belum pernah sama sekali. Itu. Ada yang bantu tidak langsung atau gimana? Ya ada kawan-kawan, Mas. Jadi Kawan-kawan. prinsip, Mas, Gimana? prinsip kehidupan barangkali untuk kawan-kawan jurnalis dan bahkan anak-anak muda, bahwa yang diperlukan dalam kehidupan ini adalah pandai beradaptasi, Masya Allah. pandai membawa diri, tidak menyinggung orang, tidak menyusahkan orang. Insya Allah saya 35 tahun meskipun tidak berada di kampung saya selamat, alhamdulillah sampai sekarang, Mas. Menggunakan prinsip itu. Saya di Palu, Mas, jam 9 sudah kayak kuburan, Mas, waktu itu. Tahun berapa, Mas? Tahun berapa? Itu kalau nggak salah, Mas, ya itu sekitar tahun 91 92. Allahu Akbar. Itu. Setelah dari Palu kemudian dipindah ke Manado. Itu memang tugas kantor pusat. Tugas kantor Harian Surya Surabaya. Kenapa nggak milih orang lain coba? Kenapa harus Mas Hadi coba? Nah, itulah syukur alhamdulillah saya punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa dan beliau percaya sama saya untuk membuat kantor di Palu maupun di Manado. Sampai sekarang masih nggak, Mas, kantor? Oh, sudah selesai karena di Harian Surya itu rubrik Indonesia Timur sudah nggak ada lagi. Sehingga otomatis kantor-kantor bironya dihapus. Oke, ini sudah di Sulawesi udah. Nah, saya berapa lama di Sulawesi? Dari tahun berapa? Hampir 1 tahun semua. Jadi 1 tahun, ini 1 tahun, terus kemudian juga saya dikirim untuk ke Jakarta. Jangan-jangan nggak ada dulu. 1 tahun itu memang tugasnya bentuk, diriin. Iya. Terus ada yang nerusin. Ada nerusin. Berarti pionirnya. Boleh dikatakan demikian. Wih, sulit benar. Iya, itu. Jadi pertama kalau kita baru ya harus cari kawan, Mas. Iya ya. Nah di sana saya cari kawan, kemudian baik sama kawan. Itu aja yang tadi saya sebutkan, pandai beradaptasi, pandai membawa diri, tidak menyusahkan orang. Itu insya Allah kita selamat di mana-mana. Amin ya Allah. Terus menjadi kepala biro Jakarta. Jadi kepala biro Jakarta itu saya dari tahun 1994 sampai 1999. Masa kritis tuh. Masa kerusuhan itu saya di sana. Iya. Kemudian peristiwa Kuda Tuli pun saya meliput. Nah, di situ. Itu luar biasa, Mas. Jadi situlah tugas di Biro Jakarta itu saya bisa menyaksikan ratusan mayat terjengkang di gedung serbagunanya RSCM. Saya pernah waktu itu. Supaya tidak muntah, saya ngasih ke minyak angin. Bahwa kawan-kawan yang lain, wartawan-wartawan lain muntah-muntah, Mas. Itu kerusuhan Mei 98. Mei 98. Iya, itu. Dan apa? Itu bisa dikatakan wartawan juga bergabung kan untuk memberitakan itu gimana, Mas? Nah, waktu itu syukur alhamdulillah saya punya Red Pel juga almarhum sekarang. Ketika saya lapori, Mas, di Jakarta ini penuh asap, Mas. Banyak kerusuhan, terbakar, pembunuhan. Wah, Red Pel saya waktu itu beliau mengatakan, Hadi, oke, liputlah. Tapi yang pertama, Hadi, selamatkan dulu nyawamu, katanya. Ya kalau mati kan tak bisa ikut, Mas. Karena waktu itu, Mas, di kantor saya di Harian Surya Biro Jakarta itu terletak di Palmera. Ya Palmera Allah, itu juga, Mas, pusatnya kerusuhan, Mas. Ramayana, Palmera terbakar, depan kantor saya itu. Kebetulan rumah-rumah itu kan, itu dibakar semua, Mas. Sehingga saya baru pulang ke rumah saya, itu dari kantor, itu jam 2 pagi. Tapi kantor aman, Mas? Kantor alhamdulillah aman, karena waktu itu manajemen kantor menerapkan para pendemo dikasih air putih, Mas. Jadi kita nyiapin minum kemasan, ya kan, satu beberapa dus gitu. Nah, yang datang itu kita kasih minuman. Akhirnya terlewati kita. Nah, kita pakai sistem itu. Jadi semua karyawan yang keluar, kemudian membawa air putih kemasan. Nah, ada rombongan pendemo-pendemo itu kita bagi. Nah, kantor kita selamat. Itu caranya. Oke, di Jakarta udah berapa tahun, Mas, di Jakarta? Saya 5 tahun. 5 tahun. Bisa dalam tanda kutip terdampar di Palembang, gimana ceritanya? Nah, ceritanya, Mas, jadi pada waktu di Biro Jakarta, pimpinan saya juga datang ke saya,
mau nggak kamu ditugaskan keluar pulau? Langsung jadi pimpinan. Jadi kan sangat-sangat baik, orangnya kan humble, akrab dengan anak buah. Ya sebagai kita wartawan ya kan, ditantang seperti itu menjadi pimpinan, memimpin sebuah media, pasti senang. Waktu itu sebelumnya sebenarnya pilihannya bukan Palembang, tetapi Banjarmasin. Jadi memimpin Banjarmasin Post waktu itu. Nah, tapi seminggu sebelum pindah ke Banjarmasin Post, saya dipanggil lagi. Hat, nggak jadi ke Banjarmasin, kamu ke Palembang, dia bilang gitu. Oh siap, aku gitu aja kan. Tahun 99. 1999. Oke. Saya masih ingat bulan Mei, karena waktu itu ada pemilu. Waktu saya pindah ke Palembang ini. Oh iya. Nah, pada saat itulah saya kemudian diminta untuk memimpin Sriwijaya Post. 99 mimpin Sriwijaya Post. Itu sulit nggak pas pertama kali ke Palembang? Saya usia waktu itu baru 34, Mas. Wih, lagi masa aktif-aktifnya itu Mas aja. Iya, gitu. Terus sulit nggak? Ada kesulitan nggak pertama kali ke Palembang? Ada keluarga nggak ada sih Mas di Palembang? Nggak punya, Mas. Nggak punya sama sekali keluarga itu. Itu. Jadi pertama kali datang benar-benar seorang diri. Ya itu tadi, Mas, bahwa kita harus beradaptasi. Tentu yang pertama yang saya ajak berkawan itu pertama adalah pimpinan-pimpinan di Seribu dulu. Ada Mas Gunawan, ada Mas Tarjo, ada Pak Soleh, kita ajak kawan. Kemudian kawan-kawan di redaksi, kawan-kawan di bisnis, kita ajak berkawan juga. Akhirnya kita diterima juga. Tapi pertama kali beradaptasi kayaknya Palembang tidak punya kesulitan dibandingkan dengan Sulawesi atau sama aja, Mas? Kalau menurut saya hampir sama sih. Jadi itu tadi menerapkan bahwa ketika kita pindah ke suatu daerah nggak ada kesulitan, asal kita itu tadi, Mas, pandai membawa diri, terus kemudian juga kita memberi solusi kepada kawan, tidak memberati, itu insya Allah kawan tuh senang sama kita dan tidak ada masalah. Itu kan, Mas. Nah, ini pengunjung pada tanggal 23 bulan September 2023 Mas Hadi memperoleh gelar doktor. Oke, di Lampung ya, di salah satu di Raden Intan, Mas ya. Di Raden Intan Lampung. Dan salah satu tesis beliau itu berhubungan dengan jurnalistik. Saya ingin deh, ya Mas. Terangkan dikit sih. Saya tadi sebelum podcast sudah dapat pencerahan, tapi tolong berikan lagi pencerahan ke banyak orang. Baik, Mas. Jadi saya ceritakan, Mas, saya terus terang aja di jurnalis ini juga saya ketika itu diingetin oleh seorang kawan bahwa jangan hanya putus menjadi wartawan, tapi juga tekuni ilmu. Mas. Nah, pada saat itu kebetulan saya bertemu dengan seorang dosen S2 pertamanya, ngundang saya, Mas masuk ke komunikasi, waktu itu di Universitas Bina Dharma. Saya masuk. Nah, pada saat itu tahun 2018 itu getol-getolnya, Mas, itu transformasi digital. Oh, ya kan? Siap, benar-benar. Ya kan? Nah, saat itu kemudian tesis saya tentang transformasi digital media. Wow. Nah, kemudian saya dipindah oleh pimpinan untuk ke Tribun Lampung tahun 2019. Nah, 2020 awal COVID. Pada saat itu diterapkan PPKM, work from home dan sebagainya. Sehingga load berita ini kan berkurang, Mas. Benar. Nah, kita sebagai orang yang energi, yang nggak bisa berhenti, pingin aja melakukan kegiatan. Nah, pada saat itu kebetulan saya cari S3 mana yang cocok saya masukin ini. Nah, ternyata alhamdulillah waktu itu saya diterima dengan baik oleh Pak Rektor Raden Inten. Kemudian saya masuklah ke manajemen pendidikan manajemen pendidikan Islam, Mas. Pendidikan Islam. S3. Nah, kalau S3, Mas, itu kan harus harus mempresentasikan disertasi dulu. Ya, benar. Kalau beda dengan S1. Kalau S1 kan skripsinya akhir. Kalau S3 ini harus disampaikan dan menjadi tes. Nah, pada saat itulah saya sampaikan, saya ingin meneliti jurnalistik profetik. Apa itu? Nah, ini sebenarnya, Mas, jurnalistik profetik gini. Ini sebenarnya terus terang aja inspirasi itu datang dari kawan saya.
Jadi ketua umum SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Boleh disebutkan namanya, Mas? Namanya Bapak Firdaus. Bapak Firdaus, bermukim di Banten. Dia mendirikan sekolah yang berjudul jurnalis sekolah jurnalistik profetik. Itu di sana. Nah, karena itu kemudian saya dalami. Nah, ternyata saya menemukan, Mas, penelitian saya itu adalah apakah pada saat itu kan sedang rame-rame hoax, Mas? Iya, benar. Berita hoax, berita bohong, berita fake. Bagaimana sih cara mengatasi? Setelah buka referensi dan sebagainya, buka jurnal dan sebagainya, ternyata salah satunya adalah yang bisa mengurangi paling tidak manajemen hoax, jurnalistik fake dan lain sebagainya itu adalah jurnalisme profetik atau jurnalisme kenabian. Ini juga sudah pernah ditulis, Mas, cuma belum dilanjutkan oleh Parni Hadi, tokoh pers nasional. Tokoh pers nasional. Dia menulis buku tentang jurnalistik profetik. Saya sempat baca di 2014 itu. Nah, tapi itu tulisan bukan ini, Mas. Bukan penelitian. Bukan penelitian. Iya, itu tulisan sebuah buku. Karena itu saya jadikan sumber juga bukunya itu. Nah, intinya, Mas, sebenarnya, Mas, suci loh, Mas, jurnalis ini, Mas. Karena sebagian dari tugas dan fungsi jurnalis itu ada pada karakter nabi. Wartawan. Saya sebutkan, Mas, ya. Karakter nabi itu kan ada 4. Staff saya singkat ya. Pertama adalah sidik. Nabi itu selalu benar, selalu jujur. Nah, seharusnya wartawan itu mewarisi sifat nabi ini. Dia harus benar, harus jujur dalam menulis berita, Mas, dalam meliput. Dia juga harus jujur. Kemudian tablik. Nabi ini menyampaikan, seluruh nabi, Mas. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa itu kan menyampaikan wahyu. Benar. Nah, wartawan itu menyampaikan informasi kan? Iya ya. Nah, Nabi dulu, Mas, dalam menyampaikan informasi tidak mengurangi, tidak menambahi. Firman Allah langsung disampaikan pada umatnya. Nah, seharusnya wartawan juga seperti itu. Jangan karena ada kepentingan kemudian ditambah-tambahi. Iya. Aduh, sekarang lagi ini kan, iya kan? Tapi tidak semua lah. Tidak semua. Ini yang hoax ini lah, yang fake dan sebagainya. Dia memelesetkan data yang ada. Ya, jadi sidik, tablik, amanah. Ini yang berat nih. Nabi itu harus bisa dipercaya, Mas. Seperti wartawan harusnya mewarisi karakter Nabi. Dia harus menjadi orang yang pribadi yang bisa dipercaya. Dipercaya oleh semua orang. Iya dong. Iya, dia dikasih profesi wartawan. Dia harus mengemban bahwa saya dapat dipercaya. Jangan sampai bohongi orang, bidik ke wong, jiwong Lembang kan. Itu kan. Karena profesi, nah, Mas kalau misalnya dapat informasi, kemudian mau bohongi lewat tulisan, seluruh orang yang baca terbohongi ya, Mas. Nah, tapi harus amanah. Dan itu akan jadi dosa yang tidak terputus kan? Iya. Nah, yang keempat adalah Fatona itu cerdas. Nabi-nabi dulu, Mas, cerdas, Mas. Bayangkan Nabi Musa mindah Yahudi dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu kalau dia nggak orang cerdas. Nabi Muhammad dapat wahyu. Bayangkan, Mas, beliau meskipun buta huruf, tapi karena beliau cerdas, beliau bisa menyampaikan wahyu. Dan nabi-nabi yang lain itu dianugerahi kecerdasan, karakter cerdas. Nah, karakter itu harusnya diwarisi oleh wartawan. Kenapa ngambil tema itu, Mas? Nah, jadi seperti saya bilang tadi, ketika saya tes, di awal tes itu kan, waktu itu pakai Zoom, Mas. Pakai Zoom masih COVID ya? Iya, masih COVID. Tes pun itu. Nah, disuruh presentasi proposal namanya, proposal disertasi. Artinya yang inilah yang mau saya teliti, ya kan? Nah, saya berpikir cepat. Nah, ini aja jurnalisme profetik. Karena apa, Mas? Saya dulu pernah berpikir juga menulis tentang itu. Terus kemudian ketika saya mau masuk Universitas Raden Inten ini, kemudian saya senang. Kenapa?
Karena penguji saya, Mas, kan ada 7 profesor-profesor Islam. Wah, subhanallah. Nah, karena jurnalistik ini jurnalistik Islam harus diuji oleh mereka kan, Mas? Iya benar. Kalau di universitas umum, Iya. nah barangkali pengetahuan Islamnya masih kurang. Kalau ini penguji saya ini, loh Islamnya ngelontok, Mas, istilahnya itu. Ya profesor Islam. Nah, profesor kan. Nah, karena itu ini cocok untuk menguji jurnalistik profetik saya ini untuk diuji ke mereka. Masya Allah. Intinya adalah disertasi saya itu adalah membuat jurnalis boarding school, Mas. Yang sampai sekarang baru masih tahap angan-angan, masih belum mimpi. Tapi boleh sambil ngopi dulu, Mas. Sambil ngopi. Iya, oke. Kopi Apes Kana, Mas. Kopi legend. Wih, luar biasa ini. Alhamdulillah sudah ada sponsor, Mas. Alhamdulillah. Ini saya sangat salut, Mas. Nggak apa-apa ya. Iya. Saya balik ngasih masukan Ya, boleh dari Mas boleh. Rono dan tim. Ini sangat luar biasa, Mas. Iya. Artinya inilah media masa depan. RKN News ini. Siap, Mas. Saya yakin Mas Rono dengan pengalamannya, dengan keahliannya didampingi oleh kawan-kawan yang lain, Iya. insya Allah ini akan menjadi besar. Amin ya Allah. Amin Ya, ya Allah. gabungkan aja, Mas, jadi podcast, online dan medsos. Oke. Itu udah selesai, Mas. Siap, Mas. Mas, sekarang dari yang tadi Mas jelaskan soal yang apa ya, wartawan harus punya sifat kenabian. Yuk kita jujur-jujuran nih, kondisi sekarang gimana? Ayo, Itu loh, Mas. gimana? Nah, ini Online lo sekarang, online. Online loh, Mas. Nah, kebetulan, Mas, saya juga, ini kan saya di Tribun, itu kan sudah memasuki masa pensiun. Iya. Istilahnya dalam, kalau di pegawai negeri itu ada istilahnya MPP, masa persiapan pensiun. Persiapan pensiun. Demikian juga di Tribun. Saya kan sudah MPP, tinggal menunggu ketok palu untuk pensiun secara resmi. Nah, saya banyak kegiatan, alhamdulillah banyak kawan juga. Saya juga diminta menjadi dosen luar biasa di Unsri lo, aku dengar apa? Unsri. Iya. Nah, ini mengajar, ini terkait dengan pertanyaan Mas Rono tadi. Ini terkait dengan jurnalisme kontemporer atau jurnalisme kekinian. Nah, jurnalisme kekinian ini banyak, Mas. Itu antara jurnalisme data, jurnalisme sains, jurnalisme warga, dan sebagainya. Kita mulai pelajari. Nah, kalau sekarang, Mas, kalau kita kaitkan itu, ada juga kemarin saya sampaikan ke mahasiswa itu, ada yang namanya clickbait. Oke, ngerti. Clickbait inilah, Mas. Saya sampaikan, di era sekarang ini, salah satu menghasilkan revenue perusahaan media online, itu bukan hanya iklan-iklan pemerintah, Mas, tapi juga pendapatan dari Google. Oke. Tergantung apa? Tergantung visitor, Ya. tergantung page view. Nah, karena itu, Mas, berita-berita untuk media online, ini di luar media saya ya, kalau media saya terverifikasi ya. Ini saya nggak tahu. Ini dia menerapkan clickbait ini, dia bikin berita sensasional. Iya, benar. Sehingga orang tertarik untuk mengeklik. Iya. Karena apa? Setiap klik itu menghasilkan uang, duit dari Google. Nah, akhirnya terjebak kebanyakan kawan-kawan ini, ya memang nggak semua, itu terjebak untuk menciptakan berita-berita sensasional, berita-berita bombastis, yang terkadang, Mas, tidak benar. Karena untuk mengejar klik tadi, Mas. Nah, itulah harus dibenahi juga kalau menurut saya. Terus satu. Terus kemudian sekarang ini, Mas, jurnalis juga sangat tergantung pada owner. Itu harus kita akui. Maksudnya? Meskipun jurnalisnya bagus, ya kita lihat aja, Mas, jurnalis-jurnalis TVRI di TV di Jakarta. Iya ya. Kan ada juga TV-TV itu punya politisi. Iya. Otomatis jurnalis itu Bergerak. kan bergeraknya untuk kepentingan politisi itu.